Indonesia itu huruf S-nya 100 kayaknya deh. Jadi wajar kalau gengsi ini jadi bagian dari budaya masyarakat kita gitu. Baju harus branded, sepatu harus hypebeast, dan HP harus iPhone. Dan demi validasi itu, mereka melakukan segala jenis cara, mulai dari pinjol, pinjam pay later temen sampai nge-thrift gitu. Sembarangan aja lu Bang. Emang apa salahnya nge-thrift? Nih ya, gua kasih tahu. Thrift itu sampah, bro. Yo, balik lagi sama gua Oki di huru-hara masyarakat Shoepolis. Gue itu udah kasih tahu ya berkali-kali kalau sekarang kebanyakan barang thrift itu cuman sampah negara lain yang diimpor untuk dijual lagi. Entah itu sepatu buat donasi atau sisa produksi yang gak laku gitu. Sedangkan sepatu itu tuh cuman sepatu palsu yang dibuluk-bulukin sama si sellernya supaya kelihatan bekas. Dan semuanya itu punya kesamaan, yaitu dijual dengan bentuk bal. Dan Pak Purbaya jadi orang yang dengan tegas buat larang lagi impor barang kayak gitu di bea cukai. Dan hasilnya jelas, pedagang baju thrift menghilang dari lane. Karena setelah Pak Menkeu ini sidak langsung bea cukai, pemerintah lain langsung ikut-ikutan pansos biar kelihatan kerja. Tiba-tiba gitu bea cukai Batam ini mau musnahin 2 ton bal press. Padahal iPhone Inter kan sebenarnya datang dari oknum-oknum di sana juga kan. Menteri UMKM apresiasi Shopee karena berhasil blokir ribuan seller dan jutaan kata kunci produk. Nah ini, harusnya ini tuh udah ditegakkan dari tahun 2021 alias dari masa jabatannya Raja. Bahkan beliau ini udah menyatakan perang terhadap barang impor predatory pricing di Indonesia. Tapi nggak ada aksi yang jelas dari pemerintahnya gitu. Tapi Bang, waktu itu Pasar Senen sama Gede Bagi kan ditutup dan udah nggak jualan thrift lagi Bang. Apaan coba? Mereka itu cuma seminggu doang bro tutupnya. Tapi sampai sekarang tetap jualan dengan cara yang sama. Makanya para pedagang di pasar ini menolak kebijakan Pak Purbaya dan bilang kalau produk lokal ini nggak laku di sana. Nah ini bukti kalau mereka ini suka ngeles gitu. Padahal ya sebenarnya brand lokal itu bagus-bagus juga dan bisa diterima sama masyarakat. Soalnya di negara yang dikuasai oleh gengsi dan validasi, barang branded itu pasti laku, gak peduli mau ori ataupun enggak. Yang penting gua kelihatan culture. Padahal kalau dipikir-pikir, brand lokal Indonesia kita itu udah keren-keren cuy. Kalau sepatu bosen lah, tapi kalau clothing banyak bet yang keren bro asli dah. Sebut aja Thanks Insomnia, Cambre, Kaye, No Voids Mind, Human Greatness dan masih banyak lagi lah. Kalian cek aja di deskripsi. Bang, nggak semua orang mampu kayak lu ya. Jangan sok deh lo. Ini nih mindset yang nggak mau berkembang tapi terus dipelihara. Udah mah malas kerja, deadwood, gengsian lagi. Terus dia cari pembenaran buat pakai barang branded KW. Padahal udah banyak banget gitu alternatif yang disediain sama brand lokal kita yang tenaga kerjanya itu lokal-lokal juga dan ekonominya berputar di dalam negeri. Udahlah intinya gua seneng dengan kabar yang ada kalau thrift ini udah siap ditertibkan dan harapannya keran impor sampah fashion ini berhasil diberhentikan juga. Sampai akhirnya industri lokal kita ini terus berkembang dan terus maju. Masyarakat bisa beli barang-barang mewah, bahkan beli brand-brand internasional yang original dan resmi gitu. Dan yang terpenting adalah bisa memenuhi 19 juta lapangan kerja baru yang sampai selama ini masih omon-omon.